Jamur tiram putih adalah salah satu tanaman yang diolah ke berbagai sajian makanan dan banyak digemari. Jamur tiram termasuk dalam kategori tanaman bumbu dapur yang memiliki tudung berbentuk seperti cangkang tiram. Permukaan tudungnya sangat halus dan di bawahnya bertekstur serat lembut berlapis-lapis. Warnanya ada yang putih bersih, juga ada yang berwarna putih kecoklatan atau krem. Terdapat bentuk tangkai yang berdaging sama dengan tudungnya, seperti payung berukuran yang sangat super mini. Jika Anda ingin mulai belajar budidaya jamur, mulai lakukan dan jangan takut gagal. Berikut cara budidaya jamur tiram untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mimin sudah ketemu sama pemilik rumah usaha atau budidaya jamur tiram Bapak Jati Wiono. Bisa diperkenalkan Bapak ke teman-teman atau pemirsa Monium TV? Ya, nama saya Pak Jati Wiono. Ya. Alamat Badas, tepatnya Balongrejo Badas. Baik, Bapak Jati Wiono ini adalah selaku owner atau founder jamur tiram. Nah, ini bisa diceritakan Pak pengalaman hidupnya, pengalaman menanam jamurnya Pak. Oh ya, waktu itu saya menanam itu sudah pengalaman sekitar 6 tahun setengah lah. 6 tahun setengah? Waktu itu sebelum jamur kan saya peternak. Backgroundnya peternak tahun berapa itu ya? 2017 atau 2015. Baik. Akhirnya ternak bangkrut, saya pindah ke jamur tiram. Baik. Maaf Pak, ini untuk ternaknya ternak apa tadi? Ternak bebek. Oh, ternak bebek. Baik. Istilahnya kesosor bebek lah Mbak, entek modelnya. Baik Bapak Jati. Ya, kemudian Bapak Jati ini untuk proses awal budidaya jamurnya ini bagaimana Pak? Dulu waktu itu kan belum mengerti jamur sama sekali ya. Baik. Itu saya sediakan kandang bekas kandang bebek saya itu saya bikin seperti kumbung. Baik. Itu loknya saya beli dulu karena kan belum pengalaman. Ya. Waktu itu saya beli sekitar 200 lok mungkin. 200 lok. Lalu saya hitung. Ternyata menjanjikan hasilnya. Ya. Lalu saya langsung hijrah pindah dari ternak ke jamur. Baik. Lalu saya belajar cara budidayanya. Baik. Itu belajarnya melalui orang atau bagaimana Pak? Ya melalui teman-teman kan ya. Kebetulan di Badas itu petani budidaya jamur itu sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada orang 4 kalau nggak salah. Baik. Lalu saya minta ilmunya untuk bagaimana caranya sampai sekarang alhamdulillah barokah lah ya. Barokah ya. Sekarang sudah banyak sekali. Baik. Jadi sudah ada komunitasnya ya Pak di Badas ini? Sudah. Oh, sudah ada. Sekitar ada 9 orang. Ya, petani lumayan jamur. Bapak ya? Iya. Terus kemudian Bapak ini jumlah apa ya Pak? Kandang atau apa Pak menyebutnya ini? Kumbung. Kumbung. Ini sudah berapa kumbung sekarang Pak? Itu sekitar 12 kumbung. 12 kumbung. Awalnya berapa kumbung Pak? Ya 1. Oh 1. Bekas satu kecil tadi. ya. Oh. Isi sekitarnya 800. Sekira sekarang itu Baik. 12 kumbung itu yang 6 isi 5 ribuan. Baik. Yang 6 itu isi 10 ribuan. Baik, Masya Allah banyak sekali ya Bapak kumbungnya. Ya sudah lama. Baik. Bapak Jati kenapa tertarik dengan budidaya jamur? Padahal kan ada budidaya yang lain Pak, seperti contohnya mungkin budidaya tanaman hias atau apa seperti itu. Kenapa jamur Pak? Ya mungkin Tuhan memberi saya rezeki seperti itu ya. Baik. Intinya gini. Baik. Kalau jamur sekarang kan pertama makanan organik ya. Iya. Kedua itu jamur itu sudah dikenal masyarakat. Iya. Ketiga itu jamur itu ada titik aman soal harga. Harganya? Dari saya 6 tahun yang lalu, Iya. 6 tahun yang lalu sampai sekarang harganya tetap 11.000. 11.000. Nggak seperti tanaman lain seperti brambang atau bebek atau sembarang kan ada naik turunnya naik Pak turunnya. ya? Baik. Kalau jamur alhamdulillah tidak. 11.000 per kilo Pak? Iya. Ya, Bapak Jati tadi kan saya sudah jalan-jalan ke sana kemari, ini sepertinya luas sekali Bapak. Kira-kira ini luasnya berapa Pak? Ini lahannya sekitar
Kalau orang Jawa mengatakan balon 350. Balon 350. Iya. Baik. Agak Ini luas. iya. Dan ini Bapak ini di belakang ini sedang proses apa kira-kira, Ya, Pak? kebetulan ini saya ajak ke sini, ini proses penyetiman. Oh. Arti steril backlog. Ya, ini proses penyetiman atau perebusan. Ya. Ini steril backlog. Nanti Steril. backlog setelah diproses seperti ini, Baik. kalau masih mentah nih, Oh, ini mentah. ini masuk ke sini, diproses di steril selama 6 jam. 6 jam. Iya. Lama juga ya, Pak ya? Ya, Nah, ini untuk mesinnya ini buat sendiri atau beli Bapak Jati? beli. Beli ya, Pak ya? Pesan berarti. Iya. Dan muat berapa backlog? Untuk satu Yang ini. bunker ini muat 1.100. Berapa, Pak? 1.100. 1100. Kalau Iya. yang di sebelah sana, Pak? Ini kan ketelnya itu. Ketelnya, baik. Jadi itu pembentukan uap airnya nanti masuk sini. Oh, jadi mesinnya di sini, Pak, sterilnya. Iya, sterilnya Oh, di sini. baik, baik, Pak. Dan ini setiap hari seperti itu atau bagaimana? Ya setiap hari. Setiap hari ya, Pak ya, Iya. sterilnya. Oh, baik. Ya, Pak, ini untuk awal tanamnya tadi berapa backlog dan sekarang sudah berapa jumlahnya? Kembali ke ceritanya dulu ya. Baik, Dulu itu saya beli itu 200 belok. baik. Pas setelah itu saya beli lagi 400. Setelah punya 600 backlog, saya catat hasilnya ternyata menjanjikan. Per backlog itu keluar sekitar 3,5 ons sampai 4 ton itu waktu itu. Waktu itu cuacanya mendukung ya, waktu itu musim hujan. Dan sudah berkembang, saya bikin backlog sendiri, saya beli air sendiri. Sekarang sudah sekitar 150 ribuan. 120 ribuan backlog. Baik, Masya Allah banyak sekali Bapak. Ya. Kemudian untuk seperti alat dan bahannya, plastiknya atau apanya itu beli atau bagaimana Pak? Kebetulan bakul saya jamur itu kan punya usaha Iya. plastik juga. Oh. Jadi dari mereka lah plastiknya. Oh, Dari bakulnya jamur sendiri. Untuk harganya itu berapa Pak? Mahal Harganya- atau bagaimana? Itu kan harganya plastik itu tergantung dolar ya ternyata. Oh, seperti itu. Kemarin itu sampai 40, sekarang sudah turun 35.000. 35.000 Per kilo. per kilonya. Iya. Oh, baik. Untuk media tanamnya ini Bapak, untuk dimasukkan backlog itu pasir, dedak atau katul Pak? Kalau jamur tiram mungkin kan jamur kayu Mbak ya. Oh ya. Jadi medianya dari kayu. Oh, dari Dari kayu. gergaji kayu. Oh. Nah, kebetulan di sini kan banyak pabrik-pabrik kayu sengon. Oh. Jadi medianya semuanya dari kayu sengon. Serbuk kayu sengon. Misalkan ini serbuknya misalkan kayu jati atau kayu apa, apakah bisa Pak? Bisa, semuanya Bisa bisa. ya, Pak, ya? Baik. Kecuali kayu yang berminyak, seperti pinus tidak bisa. Oh, pinus nggak bisa Nggak Pak. Contohnya yang nggak bisa lagi selain pinus apa Pak kira-kira? Wah, saya kurang tahu Kurang ya. tahu. Pokoknya yang baik. berminyak lah. Yang intinya. berminyak. Oh, tidak Ah, bisa. Tidak bisa. Jadi harus yang kering-kering seperti itu ya Pak ya? Iya, Sengon. seperti sengon, seperti kayu apa namanya? Kayu apa jenis? Kayu mangga, kayu sekarang. Oh, bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi Baik. kan yang paling mudah kan Sengon. kayu sengon. Oh, sengon. Iya. Baik pemirsa. Jadi kalau ingin berbudidaya bisa juga menggunakan kayu asalkan ini serbuknya tidak berminyak pemirsa. Iya. Ini untuk cara tanamnya Pak, dari awal sampai proses panennya bisa diceritakan ke pemirsa Monium TV Bapak Jati? Oh ya gini. Langkah pertama kan pembikinan backlog. Iya. Ya, itu paduannya medianya antara gergaji Iya. sama kapur sama dedak. Oh, baik. Itu gergajinya 100%. Ya. Gergajinya maaf, gergajinya itu 85%. Baik. Yang 10% itu apa? Dedak Dedak. plus tambah kapurnya. Oh, kapur. Iya. Harus dikasih kapur Pak. Dikasih air. Baik. Terus tadi disteril atau di apa tadi? Setelah nanti diraduk, Ya. lalu dimasukkan ke plastik backlog, Iya. lalu disteril sekitar 6 jam. 6 jam. Kemudian setelah itu diberi bibit, itu Ah. harus menunggu berapa jam Pak? Ya ketika sudah matang, Ya. lalu diinapkan 1 hari, biasa gitu saya. Oh. Lalu backlog dikeluarkan sampai dingin, Ya. nanti baru dikasih bibit, namanya inokulasi. Inokulasi. Iya. Baik. Nah proses inokulasi itu harus backlognya sudah dingin.
Oh, harus biar benar-benar nggak merusak dingin. bibit ya. Oh, gitu. Nanti dimasukkan ke kumbung inkubasi. Baik. Itu selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Nanti kalau sudah mesiluminya sudah merambat, sudah putih semua, dimasukkan ke kumbung pembuat. Oh, begitu. Ya. Jadi Baik. prosesnya mungkin selama 50 hari baru berbuah, kurang lebih. 50 hari. Tergantung cuacanya. Iya. Kalau cuacanya hujan itu 50 hari berbuah. Kalau seperti ini kering, cuaca kemarau, biasa bisa sampai 60 hari lagi berbuah. Baik, jadi kurang lebihnya 1,5 bulan ya Pak ya? Iya. Baik. Kemudian ini untuk proses sampai panen Pak, apakah ada obat-obat tertentu seperti itu? Intinya kan jamur kan organik. Jadi kami sama komunitas bikin cara obat ya obat organik, nggak pakai kimia. Oh baik, jadi sehat. Macam-macam penyakitnya itu seperti kutu, mime itu. Kalau kembungnya kotor, kalau suasananya terlalu lembab itu keluar kutunya. Oh banyak kutunya Bapak. Biasanya kami itu menggunakan apa itu jus itu loh, jus bawang. Jus bawang di jus lalu disemprotkan. Oh organik ya Pak ya. Baik. Selain itu apakah ada hama seperti ulat? Iya ada. Ada ya Pak ya di jamur itu. Oh alah. Tapi kalau memang kita pakai yang organik, biasanya kalau pemilik kumbungnya itu kurang bersih atau kurang tanggap terhadap jamurnya, nanti kejadian biasanya ulat banyak sekali. Kalau itu organik sudah nggak bisa dipakai obat pertanian. Iya. Ya dipakai obat belalang biasa. Oh seperti itu. Iya. Baik. Baik Bapak Jati, ini untuk jenis jamurnya tergolong jenis jamur apa Pak? Ini kan tiram putih. Tiram putih. Jenisnya jenis HO. Jenisnya jenis HO pemirsa. Iya. Baik. Kemudian ini Bapak Jati, cara memilih bibit jamur yang baik ketika untuk ditanam itu bagaimana? Ya itu kan membutuhkan proses sendiri ya. Oh baik. Jadi untuk pembibitan itu kan ada tim sendiri untuk buat bibit. Itu jelas dipilih dari indukan yang segar. Iya. Dari indukan ya dipilih yang bagus lah. Baik. Tapi kebetulan saya sendiri tidak menangani itu. Baik. Jadi untuk bibitnya sudah ada yang ada timnya yang Bapak mengirim. Ya? Dan baik, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sudah pasti baik Bapak ya. Betul. Baik. Kemudian ini untuk cara perawatan jamur Pak, apakah harus disiram seminggu sekali atau bagaimana? Pada dasarnya jamur itu kan budidaya Pak ya. Iya. Jadi kita harus mengatur suhunya, kelembapannya. Kalau perawatannya kan tergantung cuaca. Kalau cuaca kering seperti ini biasanya kita siram 2 kali. Setiap hari ya Pak ya? Iya setiap hari. Setiap hari. Kalau cuacanya musim penghujan, biasanya kalau kita nggak siram, sudah lembab sendiri ya Pak ya? Baik. Apakah harus dipupuk seperti tanaman lain Pak? Ada yang dipupuk, ya, Pak, ya? Tapi hasilnya saya rasa kurang maksimal. Kurang maksimal. Yang penting itu perawatan asal tidak kena penyakit itu sudah bagus. Sudah bagus baik. Pokoknya intinya tidak diserang kutu sama ulat tadi ya Pak ya, hamanya pemirsa. Bapak Jati, ini jamurnya sangat sehat ya Pak ya, segar sekali. Nah ini dari awal tanam benih hingga muncul seperti ini di backlog membutuhkan waktu berapa lama Pak? Berapa hari? Ya seperti tadi itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Baik. Ini sudah siap panen ya Pak ya? Iya. Ini backlog ini sudah panen sekitar 2 bulanan. Masya Allah, sudah berapa kali nih Pak panennya? Ya mungkin tidak berkali-kali. Pokoknya satu backlog intinya kalau perawatannya bagus itu bisa tumbuh jamur seperti ini 4 sampai 6 kali. 4 sampai 6 kali. Iya. Berarti ini masih bisa tumbuh lagi ya Pak ya? Masih. Masih Bapak ya. Nah Bapak ini tadinya pernah gagal atau tidak Pak? Ya setiap usaha itu pernah gagal. Tapi ya kita harus yakin. Kegagalan itu awal dari keberhasilan. Betul sekali. Baik. Biasanya itu kegagalannya untuk petani pemula. Dia pemula itu proses pembuatan backlognya. Kebanyakan itu kurang matang, atau mungkin untuk memilih bibitnya kurang bagus, ataupun caranya membibiti atau inokulasi kurang baik, kurang steril. Biasanya
Tapi nggak seperti budidaya yang lainnya. Jadi kegagalan itu nggak signifikan gagal banyak sekali, tidak. Tidak ya Pak? Biasanya 20%, 30% itu sudah banyak. Nggak sampai 100% gitu loh Pak? Ya enggak. Buatan ya? Kira-kira kalau sesuai prosedur enggak sampai. Tidak sampai, baik. Nah ini untuk kegagalan yang pernah dirasakan Bapak Jati, ini gara-gara apa Pak? Ya untuk saya itu semua sudah pernah merasakan kegagalan. Dari pembuatan belek itu sudah pernah, Ya. dari pembuahannya sudah pernah. Baik. Jadi kita kan harus tidak henti-hentinya untuk belajar Pak ya. Iya baik. Waktu dulu itu proses penyetimnya kurang matang, jadi Iya. mesilumnya tidak bisa merambat, Oh. jadi nggak berhasil. Lalu saya belajar lagi, mesilum bisa. Kedua, kegagalannya biasanya waktu membuat. Ya macam-macam kegagalannya, mungkin manajemen perawatannya kurang bagus, atau mungkin karena kena serangan hama penyakit. Ya. Kita kan harus melakukan beberapa tindakan. Baik. Yang paling baik itu tindakan preventif. Tadi sebelum kita kena penyakit harus kita tanggulangi dulu. Oh, baik Bapak. Baik, ini apakah ada obat tertentu Bapak untuk menanggulangi hama pada jamurnya Bapak Jati? Ya ada. Jadi Baik. 2 sistem obat ya Pak ya. Iya. Kalau kita masih ringan-ringan itu menggunakan kita cari obat yang organik saja. Iya. Kalau sudah agak parah kita pakai obat pertanian. Baik, kimia ya Bapak. Iya. Untuk kira-kira Bapak dalam per hari itu menghasilkan berapa kilo jamur Pak? Untuk saya itu sekitar 1,5 kintal sampai 2 kintal. Masya Allah. Dan ini harganya per kilonya tadi 11.000. 11.000. Jadi kira-kira omsetnya per hari saja berapa Bapak Jati? Iya. Susahnya nggak dihitung, tapi yang saya dihitung. Ya sekitar dikalikan aja lah. 11. Mungkin 1,5 juta sampai 2 juta kalau dirupiahkan. Oh, per hari 2 Iya. juta kurang lebihnya. Berarti Iya. per bulannya dihitung sendiri aja pemirsa ya. Sangat menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan. Mantap. Ini untuk dijualnya jamurnya di mana Bapak? Kemudian untuk pemasarannya bagaimana? Apakah melewat sosmed, online atau bagaimana Pak? Ya itu sih tergantung orangnya Pak ya. Baik. Bisanya bagaimana. Sosmed juga bisa, langsung dijual ke pasar juga bisa, Iya. atau dibikin olahan juga bisa. Baik. Kalau saya sendiri enggak, kan sudah kapasitas agak banyak ya. Iya. Nah, kebetulan kami itu mempunyai kelompok jamur Kediri Raya. Komunitasnya ya Pak ya? Komunitasnya ada, di bakul jamurnya sudah ada, bakul plastiknya sudah ada, bakul bibitnya sudah ada. Baik, jadi ya di komunitas itu yang ambil. baik, jadi Bapak Jati ini intinya sudah mengetahui pasar jualnya Bapak Iya, ya. iya. Pasar jualnya, pasar bibitnya, jadi memang sudah terstruktur begitu pemirsa. Kemudian Bapak Jati ini maaf, ini untuk modal awalnya pertama kali berapa dulu Bapak? Itu dulu ya sedikit. Waktu itu kan saya beli 200 backlog, hanya Iya. berapa? Waktu itu backlog harga 2.500 dari teman saya itu. Per ini ya Pak? Per backlog. Jadi modalnya 500.000. Lalu saya hitung berhasil. Lalu saya bikin lagi 2. Akhirnya setiap usaha kan butuh pengorbanan Pak ya. Iya. Jadi apa yang saya punya saya jual. Langsung saya bikin lagi. Bikin kombong lagi sampai alhamdulillah sudah berkembang. Iya, tadi awalnya cuma 1 kombong, 200 backlog atau berapa Pak? Itu Awalnya tadi? kombongnya isi 800, tapi Iya. saya beli 200 sama 400, selanjutnya saya bikin sendiri. Baik, jadi modal awalnya 500.000, Iya. 200 backlog, berkembang sekarang hingga berapa ribu Pak? Sekitar 120.000. 120 apa Pak? 120.000. 120.000, Iya. banyak sekali pemirsa. Baik pemirsa Monium TV, ini adalah yang terakhir tips dan trik untuk para pemula yang berjiwa muda tapi ingin budidaya jamur. Monggo Bapak Jati. Ya gini ya, setiap usaha itu kan pasti mengalami kegagalan. Baik. Atau mengapa. Ya tipnya itu ya istiqomah, buatlah, jangan pantang menyerah. Ya seperti itu. Baik. Terus kalau bisa kita usahakan perlu modal Mbak ya. Ya. Modal seadanya. Baik. Kita cari modal yang halal Mbak ya. Gak usah nih, kalau menurut saya pribadi ya, Ya. gak usah modalnya dari apa ya, apa pinjam bank apa enggak. Nggak usah, Saya enggak Bapak, usah, ya? enggak usah.
apa adanya kita punya saja dulu. Kalau dulu tuh kan saya ini kobong saya yang pertama ini 200. Ini Pak ya? Kecil ini Pak ya? Begitu ini berhasil, lalu apa punya saya jual. Saya mobil saya jual, apa saya jual, dibuat modal lagi. Baik. Dan ya itu teman-teman nyerah. Selama kita awal usaha pasti kan banyak kendala, mungkin kendala pemasaran, atau kendala manajemen pembuatan, perawatan. Nah, untuk pemula-pemula ya sering-seringlah berinteraksi sama yang berpengalaman. Nanti kan bisa tukar pengalaman itu ya. Baik, ya, seperti itu. Baik. Jadi pemirsa, dulu Bapak Jati awalnya cuma satu kombong atau satu kandang. Ini pun bekasnya bebek ya Pak ya. Bebek sekarang untuk ini lihat sekarang. Sekarang saya jadikan tempatnya bahan gergaji. Sangat terkenang. Kalau tidak ini salah ini si 800. Dulu ya Pak ya? Ya dulu awalnya 800 backlog. Backlog. Baik. Kemudian sekarang sudah banyak kombongnya. Nah, sudah kumbung apa Pak? Kumbung ya. Banyak sekitar kumbung. 1.200 ya. Baik. 12.000 sekitar 120.000 kan. 120.000. Dan jumlahnya berapa kumbung Pak tadi? Itu 120.000 20 kumbung. 20 kumbung. Baik. Pemirsa, kalau yang ingin budidaya jamur bisa juga belajarnya ke Bapak Jati, enggak apa-apa ya Pak silakan ya? Monggo saya. Baik, untuk area Badas khususnya Kediri, monggo silakan bisa ke Bapak Jati. Atau mungkin nanti ada yang ingin belajar online bisa, nanti saya beri nomornya ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Jati sudah berbagi pengalaman. Baik. Baik pemirsa, jangan lupa ya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.